mulai kegiatan kita pagi hari ini, Pak Guru minta salah satu atau yang bagian seksi kerohanian ini siapa? Sila maju ke depan, pimpin kita dalam masuk. Yang lain jangan ada yang ribut ya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, berkatlah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masuk ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Oke, selanjutnya Pak Guru akan absen dulu hadiran kalian. Adelia Mio, Hadir Pak. Alessandro Edliu, Hadir Pak. Mario Christian Boda, Yordanius Joshua Edadaku. Hadir Pak. Oke, bagus. Jadi semuanya hadir hari ini ya. Terima kasih. Jadi tingkatkan kalian punya kehadiran. Ya, baik sudah. Nah, sebelum kita mulai dengan materi, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, jadi kita buat dulu namanya kesepakatan keras. Setuju? Setuju. Sekarang kita buat kesepakatan ini dari Pak Guru dengan dari kalian. Bisa? Bisa. Kesepakatan yang pertama dari Pak Guru adalah mendengarkan penjelasan Pak Guru. Yang kedua, tidak boleh ribut di dalam kelas. Yang ketiga, angkat tangan kalau mau bertanya. Terus yang keempat, jangan mengganggu teman. Yang kelima, di saat diskusi harus selalu aktif. Jangan hanya satu orang saja yang kerja. Itu dari Pak Guru. Kalau dari kaliannya bagaimana? Menjaga Oke, kebersihan. satu-satu. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Jika mau pergi besok harus mengisi Pak Guru. Jika mau biasanya jadi kepada Pak Guru. Oke, hanya cuma saat memberi pendapat. Tidak ada lagi. Kalau mau menjawab harus angkat tangan. Kalau mau menjawab harus angkat tangan. Oke, Pak Guru, kunci ini kesepakatan kita. Kunci. Nanti kalau ada yang melanggar, ada sanksinya. Bisa? Ada. Mau sanksi apa? Joget? Ya. Oke, ada yang lain-lain nanti Pak Guru yang tentukan sanksinya. Bisa ya? Ya. Kita deal ya? Kunci? Kunci. Sudah. Nah, tadi di dalam kesepakatan itu menjaga kebersihan kelas. Coba lihat dulu di kalian punya meja ada itu ada kertas, ada tempat sampah di depan tuh tinggal buang sudah. Yang laki-laki coba berdiri, yang perempuan coba lihat, jangan sampai belum setel dalam. Ada yang sudah. Kan tadi bilang kesepakatan harus bersih dan rapi. Oke, kalau sudah kembali ke tempat. Oke, baiklah. Jadi materi hari ini adalah materi tentang berpikir komputasional. Itu materi coding kita hari ini. Jadi pelajarannya coding, materinya berpikir komputasional. Boleh ditulis di dalam kalian punya buku itu materi berpikir komputasional. Oke, baik. Nah, biar kalian punya semangat untuk tambah membara, kita bangun, kita ice breaking. Mau berdiri. Ada yang mau pimpin di depan? Ada. Siapa? Ayo. Oke, mari. Yang kemarin tuh. Coba. 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 Ayo. Itu ini.
diam ya. Diam. Oke, coba nyanyi yang bangun pagi. Coba. Dia yang ambil apa? Nada. Coba 1, 2, 3. Pagi beribadah olahraga. 1, 2, 3. Pagi beribadah olahraga, jagakan kesehatan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oke, silakan. Bagaimana? Sudah semangat? Tujuan pembelajarannya itu nanti sama-sama ditulis ya. Yang pertama, tujuan pembelajarannya menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Yang kedua, menjelaskan partilan dalam berpikir komputasional. Dan yang terakhir, menyebutkan contoh berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan yang akan kita capai hari ini. Nah, sebelum kita lanjut ke tujuannya, Pak Guru mau tanya ke kalian. Anak-anak, ada yang pernah dengar kata berpikir? Pernah? Kata berpikir itu kata dasarnya apa? Pikir. Terus Pak Guru mau tanya, kalau berpikir komputasional? Ada yang tahu apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara kita memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diatur. Oke, tepuk tangan dulu buat Ecan. Jadi berpikir komputasional adalah cara menyelesaikan masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana atau bagian-bagian yang lebih kecil. Kira-kira contohnya apa? Ada yang tahu? Contohnya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari contohnya seperti apa? Ada yang bisa kasih contoh? Dari itu pengertian tadi itu dari memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Ada? Pak Guru coba kasih salah satu contoh ya. Misalnya kalian mau berpikir bagaimana cara membuat kue tar. Pasti kamu kan bagaimana cara membuatnya? Dengan cara berpikir komputasional, kamu akan bisa mengetahui kira-kira apa-apa saja yang harus saya siapkan, baik itu dari bahan, baik itu dari alat, dengan cara atau langkah-langkah membuat kue tar. Misalnya yang pertama itu pastinya kamu harus siapkan dulu dia punya bahan. Bahannya kue tar pasti ada tepung, ada gula, habis itu apa lagi? Telur, habis itu pewarna, mentega, minyak goreng, air, dan lain-lain. Itu dia punya bahan. Terus alatnya sudah pasti ada oven, kompor. Itu kurang lebihnya seperti itu, Setelah semua alat dan bahannya sudah ada, setelah alat dan bahannya sudah ada di tempat, pasti kamu berpikir lagi bagaimana cara buatnya sudah. Pasti kamu mulai, nanti ambil ukurannya tepung terigu 1/2 kilo. Habis itu ambil lagi gulanya berapa sendok. Habis itu airnya, takaran air ukurannya berapa. Setelah kamu sudah buat itu, pasti nanti langkah-langkah selanjutnya apa? Sampai pada akhirnya jadi kue tar itu. Itu cara berpikir komputasional. Terus yang sederhana, cara membuat teh. Pernah buat teh? Pernah. Kira-kira yang disiapkan yang pertama itu apa? Gula. Gelas.
kamu punya cara langsung berpikir. Nah, ini yang dinamakan berpikir komputasional. Itu kalau kita bawa di dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Pak Guru, kalau berpikir komputasional yang menggunakan alat-alat canggih seperti HP, laptop, itu bagaimana? Kamu pernah cari tugas? Cari tugas di Google? Cari tugas di apa lagi selain di Google? Apa lagi? Oke. Ada ChatGPT, ada Cici, ada Gemini, ada Google itu sendiri. Habis itu ada apa lagi? Meta AI. Itu tuh kalau kita dimanusiakan berpikir dengan otak. Nah, sekarang bagaimana caranya? Nah, di dalam HP itu aplikasi itu dia macam kita. Dia mengikuti perintah. Itu yang dinamakan kecerdasan artifisial. Jadi macam kamu pergi di Google, kamu klik saja, kamu ketik apa saja di situ, nanti dia akan ikuti apa yang kamu mau. Bisa paham ini? Bisa. Itu namanya kecerdasan artifisial. Artinya kita perintah di mereka langsung ikutin. Misalnya kamu mau klik Real Madrid vs Barcelona, nanti dia langsung muncul pertandingan dari kapan itu pasti akan muncul. Yang pasti dia akan muncul itu misalnya Barcelona dengan Real Madrid live streaming tadi malam, nanti dia akan muncul. Itu kita menggunakan YouTube atau di ChatGPT. ChatGPT itu kamu mau buat misalnya mau cari tugas, meringkas ini materi berpikir komputasional. Nanti di dalam ChatGPT itu akan saya lakukan, pasti dia akan penuhi semua. Muncul yang pertama apa itu berpikir komputasional, terus dan sampai ke bawah. Nah, untuk itu kita akan masuk ke materi tentang berpikir komputasional. Semua perhatikan ke tayangan LCD. Berpikir komputasional adalah cara kita memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Ini seperti cara kerja komputer bekerja, mencari solusi efisien dan logis untuk setiap tantangan. Jadi coba Ando baca ulang. Berpikir komputasional adalah adalah cara kita memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Ini seperti cara komputer bekerja, mencari solusi yang efisien dan logis untuk setiap tantangan. Oke, bagus ya. Jadi bagaimana? Sudah paham apa itu berpikir komputasional? Sudah. Oke. Kita lanjut ya. Sudah. Oke. Ya, selanjutnya ada 4 pilar utama berpikir komputasional. Coba Angel, yang pertama itu apa? Yang pertama ada dekomposisi. Nah, coba baca apa itu dekomposisi. Sabar. Ya, baca. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi memecah masalah besar dari bagian kecil. Contoh, tugas kelompok. Oke, kita dulu dia. Nah, coba Joshua, apa itu pengenalan pola? Mencari kesamaan atau tren. Contoh jadwal pelajaran. Oke, terus yang berikut. Mana? Baca yang abstraksi. Abstraksi adalah fokus pada yang penting, abaikan detail. Contoh melihat peta. Oke, baik. Nah, itu adalah 3 ya, tapi yang terakhir itu ada yang namanya algoritma.
murid. algoritma. Nah, jadi keempat pilar ini itu adalah pilar utama berpikir komputasional. Yang pertama ada dekomposisi, yang kedua oke, ada Om. Oke, untuk kita lebih mengetahui tentang keempat pilar serta contoh-contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari, nanti kita akan berdiskusi di dalam kelompok. Nah, kelompok ini terdiri dari 4 kelompok yang Pak Guru sudah bagi kemarin. Bisa? Sekarang juga masuk di dalam kelompok. Sudah semua dalam kelompok? Sekarang kamu kerjain. Nanti kerjain ini, kerja dari nomor 1 sampai nomor 5 ya. Bisa. Kalau ada kesulitan nanti tanyain. Ya, bagaimana? Oh, ini dia. Oke, sudah. Kerja sama-sama, tidak boleh yang berebut-rebut begini. Harus aktif ya, nanti Pak Guru akan memberi nilai kelompok mana yang aktif, kelompok mana yang banyak main gilanya. Sambil Pak Guru akan menilai kalian, jadi semua fokus ke pekerjaan masing-masing. Kenapa Guru akan menilai? Ya, bagaimana? Sudah semua? Sudah. Ya, sekarang Pak Guru minta kelompok kasih ansat ya. Kelompok 2 silakan maju. Nanti yang lain memberi pertanyaan atau tanggapan mengenai jawaban dari mereka. Bisa? Selamat siang. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1, dekomposisi adalah cara kita memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil yang lebih mudah diatur. 4 pilar utama berpikir komputasional. 1. Dekomposisi. 2. Pengenalan pola. 3. Abstraksi. 5. Algoritma. Oke. Ada satu orang ngomong, 1, 2, 3 ada pertanyaan. Demikian presentasi kelompok kami. Demikian presentasi kami. Ada pertanyaan dari teman-teman. Ya, mungkin ada pertanyaan, silakan. Amin, ya. Apa itu dekomposisi? Yang apa nih? Dekomposisi adalah cara memecah Ya. masalah besar menjadi bagian-bagian dan mudah dikelola. Tanya masih ada lagi. Apakah ada lagi? Ada. Oke, sudah. Oke, baik. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, baik. Karena sudah selesai kalian punya presentasi, Pak Guru akan menguatkan kembali jawaban dari kalian. Tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kita akan kembali untuk melihat apakah benar yang kami sampaikan, benar tidak yang kalian presentasikan. Nah, jadi sesuai dengan pertanyaan tadi itu ada yang namanya dekomposisi. Dekomposisi itu sendiri adalah suatu cara pemecahan masalah dari yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Contohnya tadi seperti cara membuat peta, cara membuat tim, dan sebagainya. Terus yang berikut ada pengenalan pola. Dari keempat pilar itu ada pengenalan pola. Yang kedua ada pengenalan pola, yaitu bagaimana kalian bisa membedakan, oh yang ini
ayah punya pakaian, yang ini ibu punya pakaian, yang ini saya punya, yang ini adik punya, yang ini kakak punya. Atau di pengenalan pola yang lain itu misalnya ada pola warna, ada pola suara, ada pola bentuk, dan lain-lain sebagainya. Atau ada pola bilangan. Kalau yang begini ini namanya pola apa? Bilangan. Bilangan. Pola bentuk. Pola Bentuk. Terus kalau yang begini, omong yang bilang begini, Pola apa? pola Bilangan. dan lain-lain sebagainya. Bisa? Bisa. Oke. Itu merupakan kesimpulan kita pada materi tentang berpikir komputasional. Tadi yang pertama tadi kita sudah bahas dari ketiga tujuan itu. Yang pertama ada pengertian berpikir komputasional itu apa. Terus yang kedua menyebutkan 4 pilar berpikir komputasional. Ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Terus yang tadi sudah menyebutkan contoh dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan keempat pilar tadi. Contoh abstraksinya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita mencari sesuatu lewat peta. Terus yang berikut ada pengenalan pola, contohnya tadi seperti yang Pak Guru sudah sampaikan. Terus sekarang Pak Guru akan memberikan kalian tugas atau post test tentang materi hari ini. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Sudah? Sudah. Oke, baik. Semua di dalam kertas tulis semua. Oke, baik. Karena materinya sudah selesai, Pak Guru akan menguji kembali kemampuan kalian. Jadi soalnya itu cuma 2 nomor saja. Silakan tulis nama dan kelas. Nomor 1. Tuliskan contoh berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari selain yang Pak Guru berikan contoh tadi. Ya, bagaimana? Sudah semua? Sudah. Oke, kalau sudah, yang dari belakang kumpul di depan, nanti lihat kumpul di saya. Kumpul saja, kumpul saja. Pekerjaannya nanti Pak Guru periksa, pertemuan berikutnya baru Pak Guru kasih kembali hasil. Ya, baik, sudah, perhatikan ke depan karena pelajaran kita hari ini telah selesai. Jadi Pak Guru akan merefleksi bersama kalian tentang pembelajaran kita di siang hari ini. Pak Guru mau bertanya, apakah dari awal kegiatan sampai dengan berakhirnya kegiatan ada hal-hal yang kalian tidak suka? Tidak ada. Apakah pembelajarannya menyenangkan? Iya. Apa yang ingin kalian mau atau apa yang kalian mau untuk pertemuan selanjutnya? Oke, harus ada video pembelajaran. Ya, itu tadi ya. Jadi Pak Guru merasa senang hari ini karena kita bisa saling bekerja sama, terus kalian juga bisa mendengarkan penjelasan Pak Guru dengan baik. Terus kalian sangat aktif dalam kelompok, tingkatkan ini untuk pertemuan selanjutnya. Nah, materi selanjutnya itu kita masih lanjut tentang berpikir komputasional. Nah, ini untuk pertemuan pertama. Pertemuan kedua masih ada tentang berpikir komputasional. Jadi kita siap bertemu kembali di hari Senin. Bisa? Bisa. Karena pelajarannya sudah selesai. Sekarang sebelum kita keluar, sebelum kita pulang, Pak Guru minta salah satu dari kalian